Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat as-sihha wal afiyah, memberikan nikmat al-iman, serta kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini insyaallah pertemuan kedua tentang tazkiyatun nufus. Dan pada pertemuan yang kedua ini kita akan bahas sebuah kitab, yaitu Manhajus Salaf fi Tazkiyatun Nufus. Manhajus Salaf fi Tazkiyatun Nufus, metode cara ulama us-salaf dalam melakukan tazkiyatun nufus. Sebelum kita jelaskan tentang poin ataupun bahasan-bahasan yang ada di kitab ini, mungkin kita mesti mengenali atau memahami dahulu beberapa poin terkait dengan kitab ini. Talib ilm, penuntut ilmu, sebelum membaca kitab yang akan dibahas, kitab yang akan dipelajari, hendaknya dia mengetahui apa saja poin-poinnya yang akan dibahas. Dan ini ada dalam muqaddimah yang ditulis oleh al-muallif, yaitu Sa'di bin Hamud Asy-Syammari hafizahullah. Baik, poin-poinnya ada 4 poin yang akan kita sampaikan. Yang pertama kaitan dengan nama kitab ini, Manhajus Salaf fi Tazkiyatun Nufus. Kemudian dalam muqaddimah disebutkan oleh muallif nantinya tentang ahammiyah, pentingnya Tazkiyatun Nufus. Kemudian akan disampaikan pula metode penulis, apa yang digunakan dalam menulis kitab ini. Kemudian topik-topik yang akan dibahas apa saja. 4 hal ini akan kita sampaikan secara singkat. Yang pertama kaitan dengan judul kitab, Manhajus Salaf fi Tazkiyatun Nufus. Apa itu manhaj? Manhaj itu isim, bentuknya adalah masdar mimi. Manhaju ay nahj. Manhaj yaitu nahjun. Apa itu nahjun? Nahjun adalah tariq yang jelas. Jadi manhaj dari fi'il nahaja. Nahaja yanhaju manhajan, masdar mimi. Nahjan masdar al-asli. Wan nahj, an-nahj itu adalah at-tariq al-wadih, jalan yang jelas, metode, cara yang jelas. Di sini dinisbatkan kepada as-salaf, manhajus salaf. Artinya manhaj ini, metode ini diambil dari as-salaf. Siapa mereka? Sebagaimana dalam hadis yang akan disampaikan oleh muallif juga, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hadis ini akan disampaikan pula oleh muallif. As-salaf, ketika dikatakan as-salaf, adalah as-sahabah. As-sahabah, demikian pula yang mengikuti at-tabi'in wa tabi'it tabi'in.
Sebagaimana Nabi SAW telah tegaskan, sebaik-baik manusia adalah yang aku ada di masanya, yaitu as-sahabah. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian mereka yang mengikuti jejaknya sahabah. Tsumma alladziina yalunahum, yaitu tabi'in, kemudian yang mengikuti jejaknya tabi'ut tabi'in. Jadi manhajus salaf, metode as-salaf minas sahaba wa tabi'in dalam melakukan tazkiyatin nufus, dalam melakukan pensucian, membersihkan hati. Kemudian muallif dalam muqaddimah kitab ini menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jal menciptakan manusia, jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal, tidaklah sia-sia. Bahkan Allah Azza wa Jal mengutus utusannya, menurunkan kitabnya, menciptakan surga dan neraka, surga bagi kaum mukminin dan neraka bagi mereka yang ingkar, yang usat, yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian muallif menyampaikan poin yang penting, al-wajib ala kulli muslim alladhi yuridun najata li nafsih. Kewajiban bagi setiap muslim, setiap muslimah, al-mu'min, al-mu'minah, yang menginginkan keselamatan bagi dirinya dan ingin mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jal, an yatafaqqaha fil Qur'ani was sunnah wa ya'malu bihima. Ini yang penting untuk kita ketahui, disebutkan oleh muallif pada halaman 9. Saya tidak bacakan muqaddimahnya ini, poin-poinnya saya jelaskan. Jadi kewajiban al-muslim, al-muslimah, al-mu'min, al-mu'minah yang menginginkan kesuksesan, menginginkan keselamatan dan untuk mendapatkan keridhaan Allah, an yatafaqqah. Bukan hanya talib ilm, bukan hanya penuntut ilmu. Al-muslim, al-mu'min, al-muslimah, al-mu'minah yatafaqqah, memahami, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, wal amal wa ya'malu bihima, dan mengamalkan dengan keduanya Al-Quran dan Sunnah, wa an yattabi'uhuma fi jami'i syu'unih, dan dia wajib untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah dalam segala urusannya. Wa an yaktadiya biman amarahu Allah bil iktida'i bihim, dan hendaknya mereka meneladani, yaitu mereka yang Allah perintahkan untuk kita iktida, untuk kita menjadikan suri teladan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was sahabah, dan juga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nanti akan disampaikan pada hadis-hadis dalam bahasan kitab ini. Wa asna ala tariqihim wa asna ala tariqatihim, bahkan Allah memuji as-sahabah sebagaimana dalam ayat was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, sebagaimana dalam surat Taubat ayat yang ke-100 Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan tentang as-sahabah, mereka yang mendahului kalian dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, tidak ada tingkatan yang paling tinggi lagi. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, kepada ajaran yang mereka ajarkan, kepada agama yang mereka lakukan, kepada perilaku yang mereka lakukan. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Tidak ada tingkatan yang lebih atas lagi. Kalau Allah sudah meridhai as-sahabah, itulah yang patut kita ikuti. Wa radu'an, demikian pula sahabah ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, bahkan Allah menjanjikan, menyiapkan
bagi mereka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jannat, surganya Allah azza wajal yang mengalir di bawahnya sungai, khalidina fiha abada. Jadi kita wajib mengikuti as-sahabah, yang mana as-sahabah dipuji oleh Allah, diridhai oleh Allah azza wajal, dan juga mereka yang mengikuti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kitab ini menggunakan metode sebagaimana metode Al-Imam Al-Mujaddid Al-Muslih Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Metode yang dilakukan oleh penulis Syekh Sa'di bin Hamud Asy-Syammari, metode yang digunakan sebagaimana metode Al-Imam Al-Mujaddid Al-Muslih Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa metodenya? Meletakkan bab, ada bab, kemudian dari bab-bab itu disebutkan ayat, 1, 2 ayat atau 3 ayat, kemudian disebutkan hadis-hadis Nabi SAW, kemudian disebutkan aqwal as-sahabah wa tabi'in. Kalau kita lihat antum tullaba ilmin ketika memahami kitab tauhid, dalam kitab tauhid itu bagaimana Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan babnya ini, bab az-zabhu li ghairillah misalkan. Dia sebutkan ayat, disebutkan hadis, disebutkan ucapan-ucapan as-sahabah, kemudian fawaid, ma yustafad, apa saja yang bisa diambil dari bab itu. Demikian pula kitab ini. Kitab ini yang akan kita bahas insyaallah dijelaskan bab, atasnya ada bab. Dari bab itu disebutkan ayat 1, 2 atau 3, hadis, ucapan as-sahabah, dan juga ucapan at-tabi'in kalau ada, kemudian fawaid, ma yustafad minal hadis. Metode ini metode ini memiliki 2 kelebihan dikatakan oleh muallif. Metode ini memiliki 2 kelebihan. Yang pertama, metode ini menampakkan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa? Ketika kita sampaikan Al-Quran dan Sunnah, kemudian apa yang bisa disimpulkan dari ayat itu, dari hadis itu, ini menunjukkan atau menampakkan pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Di dalam kitab disebutkan tentang faedah dari metode ini, haqiqatuha idharu fiqhil Qur'ani was sunnah. Jadi menampakkan bagaimana pemahaman Al-Quran dan Sunnah dari masail-masail yang bisa diambil dari ayat itu. Kemudian yang kedua, metode ini, yang kedua dikatakan oleh muallif, ta'simul abda min inkhirafatin katsirah. Metode ini bisa membentengi muslim al-muslimah, talib ilm khususnya, dalam berbagai pemahaman, penyimpangan-penyimpangan, baik dalam akidah atau dalam ibadah atau dalam tazkiyatun nufus atau dalam akhlak. Kalau kita telah menggunakan metode Al-Quran, Sunnah, pemahaman as-salaf, insya Allah yang selain pemahaman as-sahabah akan tersingkirkan, sehingga kita terbentengi dengan pemahaman as-sahabah atau salafus saleh. Adapun tema-tema yang akan dibahas dalam buku ini, muallif menyebutkan setelah muqaddimah ada 4 fasal.
Setiap fasal-fasal itu ada bab-babnya dan diakhiri dengan penutup. Dan insya Allah kita akan jelaskan bagaimana atau apa yang disampaikan oleh al-muallif hafizahullah dalam kitab ini tentang manhajus salaf fi tazkiyatin nufus. Yaqul hafizahullah, bab ini bab yang pertama yang disebutkan oleh muallif setelah menyebutkan pasal yang pertama. Jadi ada 4 pasal. Setiap pasal itu ada bab-babnya. Faslul awal, pasal yang pertama, dijelaskan oleh muallif tentang dhawabit tazkiyatun nafs al-ilmiyah wal amaliyah. Apa saja dhawabit, batasan-batasan yang mesti diketahui sebelum melangkah melakukan tazkiyatun nufus? Apa saja dhawabit-dhawabitnya, baik secara ilmu dan amal. Kemudian muallif menyampaikan ada 9 bab dari pasal yang pertama ini. Qal bab wujubi bina'i tazkiyatin nafsi 'ala al-kitabi was sunnati. Ini poin yang penting yang pertama. Bab yang pertama yang dikatakan oleh muallif, bab wajibnya kita mendasari tazkiyatin nafs atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Jadi tazkiyatun nafs landasannya adalah Alkitab was Sunnah. Ini yang utama, yang pertama. Kemudian al-muallif menyampaikan sebagaimana yang telah kita sampaikan, metode yang digunakan oleh muallif ayat Al-Quran, disampaikan 3 atau 4 ayat, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul al-muallif qala Allah ta'ala, yaqul muallif hafizahullah, qala Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-muallif menyebutkan ayat tentang kesempurnaan syariat Islam. Ayat ini insyaallah banyak kita memahami, menghafalnya. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga, di pertengahannya. Ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Hajjatul Wada' di Padang Arafah, yaitu tentang kesempurnaan al-Islam. Allah Azza wa Jalla menegaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sungguh telah aku sempurnakan bagi engkau wahai Muhammad di hari ini agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku rela dengan syariat Islam yang telah diamalkan oleh Nabi, yang telah dilakukan oleh Nabi, yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungan ayat ini dengan tazkiyatun nafs? Ayat ini menjelaskan akan kesempurnaan Islam. Artinya Islam telah sempurna. Sesuatu yang sempurna itu tidak membutuhkan tambahan, tidak membutuhkan pengurangan. Kalau ditambahi ini saya tidak sempurna, dikurangi juga tidak sempurna nantinya. Dan syariat ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sempurna, baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlak dan tazkiyatun nufus, semua telah ditanamkan, dicontohkan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya sallallahu ridwanullahi taala alaihim. Al-Imam Malik ketika menyampaikan ayat ini, ada kalimat yang
patut kita renungkan. Al-Imam Malik menyebutkan, "Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dina." Kalau kita meyakini syariat Islam telah sempurna, Islam yang dilakukan oleh Nabi SAW telah diridhoi olehnya, oleh Allah Azza wa Jal, maka malam yakun yauma idzin dinan, apapun yang saat itu tidak dikatakan, tidak digolongkan termasuk agama, maka hari ini pun bukan termasuk agama. Jadi faedah dari ayat ini bahwasanya Islam telah sempurna, baik akidahnya, ibadahnya, akhlak, tazkiyat nufus, maka tidak membutuhkan az-ziyadah atau an-nuqsan. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala menyebutkan, فَإِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ أَكْمَلَ دِينَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ نَبِيَّهُ. Allah telah menyempurnakan agamanya sebelum mewafatkan Nabi SAW, sebelum mencabut nyawa Nabi. فَمَا هَذَا الرَّأْيِ الَّذِي أَحْدَثَهُ أَهْلُهُ بَعْدَ أَنْ أَكْمَلَ اللَّهُ دِينَهُ. Maka pendapat apa ini yang dibuat oleh pelakunya setelah Allah menyempurnakan agamanya? Apabila ada pendapat yang lain yang menyimpang dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka yang demikian ini apa namanya? Kalau Allah telah menyempurnakan agamanya, in kana minad din fi i'tiqadihim fa huwa lam yakmul indahum illa bi ra'yihim. Jika mereka meyakini bahwasanya ini termasuk agama, karena sekali lagi penyimpangan umat bukan hanya banyak pada masalah akidah, bahkan masalah tazkiyat nufus amatlah banyak. Penyimpangan manusia terhadap tazkiyat nufus. Di sana ada yang nanti akan disampaikan nukilan Ibnu Rajab Al-Hambali dan yang lainnya. Ada melakukan tazkiyat nufus dengan lagu-lagu atau dengan semacamnya, ya. Ada yang melakukan tazkiyat nufus dengan al-muhim yang dirasa menurut hawa nafsunya, oh ini bisa dilakukan tazkiyatun nufus. Itu banyak penyimpangan, sekali lagi penyimpangan umat dalam tazkiyatun nufus amatlah banyak. Sebagaimana penyimpangan terhadap akidah juga banyak. Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan, in kana minad din, jika sesuatu yang diada-adakan tadi dianggap menurut keyakinan mereka termasuk agama, maka konsekuensinya agama menurut mereka tidaklah sempurna. Yang demikian mengingkari ayat Al-Quran. Mengapa? Allah telah menetapkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi jika itu dianggap agama, konsekuensinya dia telah mengingkari kesempurnaan Al-Quran, kesempurnaan agama. Wa illam yakun minad din. Kemudian kelanjutan Al-Imam Syaukani menyebutkan, jika itu bukan termasuk agama, fa ayyu faidatin fil ishtighali bima laysa minad din. Maka apa faedahnya seorang menyibukkan sesuatu yang bukan agama? Jika bukan agama,
jika itu tidak termasuk dalam agama, maka ayu faedah? Apa faedahnya menyibukkan sesuatu yang bukan agama, yang tidak bisa melakukan tazkiyatun nafas, tidak menambahkan keyakinan kita, tidak meningkatkan pahala kita di sisi Allah Azza wa Jalla, dan semua amalan yang tidak ada tuntunannya akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam agama ini, kata Nabi SAW dalam urusan agama, ma laysa min fahuwa rad, maka akan ditolak. Baik akidah, baik ibadah, baik tentang tazkiyatun nufus atau akhlak. Kemudian yang kedua, wa qala ta'ala, ayat yang kedua yang disebutkan oleh muallif, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah. Di sini fi'il amr, di sini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Perintah kepada sahabat, perintah kepada umat ini juga. Karena Al-Quran adalah kitab mu'jizah An-Nabi SAW buat umat Islam. Kitab yang di dalamnya petunjuk, fihi hudan, petunjuk, wa furqan, pembeda yang hak dengan yang batil. Allah mengatakan, memerintahkan, ittabi'u, ikutilah. Fi'il amr, kewajiban kita untuk mengikuti. Ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang Allah turunkan kepada kalian. Wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun, dan janganlah kalian mengikuti selainnya, selain Al-Quran, dari aulia, dijadikan penolong-penolong, pelindung. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit dari kalian yang mengambil pelajaran. Disebutkan dalam tafsir ayat ini bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan manusia, memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang Allah firmankan, yaitu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran wahyu dari Allah, As-Sunnah sama juga demikian. Karena Nabi SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, apa yang disampaikan Nabi SAW kedudukannya sama, wajib diikuti, dan semuanya dari Allah Azza wa Jal, semuanya dari Allah Azza wa Jal. An-Nabi muballighun anillah, menyampaikan sebagai Rasul, utusan. Muballigh anillah, menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi kedudukannya sama nantinya. Al-Quran was Sunnah, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian minal kitabi was sunnah, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, bimtithalil awamiri wajtinabin nawahi, dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a kasyayatin wal akhbari wal ruhban. Wala tattabi'u min dunihi awliya, janganlah kalian mengikuti selain Allah Azza wa Jalla, selain yang Allah wahyukan, baik itu dari syayatin, bisikan-bisikan syaitan, al-akhbar wa ruhban, rahib-rahib dan juga orang alim dari mereka, pendeta-pendeta. Qalilan ma tadhakkarun,
sedikit sekali kalian mengambil ibrah, mengambil pelajaran, dan kalian kembali kepada al-haq. Jadi ini di sini Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya apa yang yang Allah firmankan dalam Al-Quran atau yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW adalah ismah, sebagai benteng, sebagai ismah minaz zalal atau minaz zallah, sebagai benteng dan keselamatan. Jika kalian mengikuti selain yang diwahyukan Allah dan Rasulnya, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, demikian pula masalah akhlak, tazkiyatun nufus, maka kalian jika mengikuti selain yang diwahyukan Allah, maka kalian akan sesat. Dan sedikit sekali yang mengambil ibrah dalam masalah ini, mengambil nasihat dan kembali kepada al-haq. Jadi pada ayat yang kedua ini, bahwasanya Al-Quran dan Sunnah adalah cukup dalam kita, Al-Quran dan Sunnah atas pemahaman as-sahabah, cukup bagi al-muslim, al-muslimah dalam melakukan tazkiyatun nafas, dalam menjalankan ibadah kepada Allah, dalam menjalankan akidah, memahami akidah yang benar, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pemahaman as-sahabah. Wa qala ta'ala, ayat yang ketiga, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Surat Ibrahim ayat yang pertama, kitabun anzalnahu ilaik, kitab yang dimaksud kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau, kepadanya, yaitu kepada Nabi SAW. Kitabun anzalnahu ilaik, kitab yang kami turunkannya kepada engkau wahai Muhammad, yaitu Al-Quran. Apa yang dibawa oleh Al-Quran? Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ini wajib kita yakini, dan keyakinan kebanyakan kaum muslimin mulai memudar dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi SAW. Yang wajib kita tanamkan keyakinan kita adalah Al-Quran itu bisa mengentas manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kejahilan kepada ilmu, dari kesyirikan kepada ketauhidan. Ad-dhulumat, dhulumatul jahal, dhulumatul syirk, dhulumat, banyak sekali. Jadi kegelapan baik itu kesyirikan, karena kesyirikan adalah kezaliman. Jadi Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad bisa mengentaskan, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Bi'izni rabbihim. Ini yang wajib kita tanamkan juga. Kita wajib tanamkan. Apa itu? Senantiasa al-muslim, al-mu'min isti'anah kepada Allah. Isti'anah kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, agar Al-Quran ini betul-betul bisa menjadi pengobat, ataupun wahyu yang Allah wahyukan ini betul-betul bisa kita amalkan, kita laksanakan. Jadi di sini bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Karena berapa banyak yang membaca Al-Quran, mungkin membaca hadis-hadis Nabi, belum mendapatkan hidayah untuk mengikuti Al-Quran, untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Mungkin di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW,
Allahumma ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubina. Bukan hanya Al-Qur'an itu dibaca. Naam, Al-Qur'an dibaca akan mendapatkan pahala bagi yang membacanya. Namun Al-Qur'an, kitab suci yang diamalkan, di dalamnya terdapat awamir wan nawahi. Di dalamnya banyak perintah-perintah Allah. Dan di sana juga banyak larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Jadi hendaknya kita selalu, senantiasa, al-muslim, al-muslimah, al-mu'min, al-mu'minah, isti'anah kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, agar Al-Quran ini betul-betul kita dimudahkan untuk beramal dengan Al-Quran, dimudahkan untuk beramal dengan sunnah Nabi SAW. Dan dalam tazkiyah yang telah kita sampaikan juga pada kesempatan yang lalu, hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. An-Nabi memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa ini. Bagaimana kita? Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berilah kepada jiwa ini ketakwaannya, wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Kalau Nabi memohon kepada Allah dengan doa ini, maka kita aula, kita lebih membutuhkan senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala keadaan, dalam kita ibadah kepada Allah, dalam kita melakukan aktivitas. Al-muslim yasta'in billah Azza wa Jalla. Allahus samad, dialah Allah tempat bergantung. Bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi dengan izin Allah, maka Al-Quran ini bisa menunjuki kepada jalan yang sirat, yang lurus, al-aziz, al-hamid, yang mulia lagi terpuji. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kembali kepada Al-Quran dalam melakukan tazkiyatun nufus, dan janganlah mengambil tazkiyatun nufus selain dari Al-Quran dan Sunnah. Wa qala ta'ala, ayat yang keempat. Di sini al-muallif menyebutkan 4 ayat dan 2 hadis nantinya. Adapun sebetulnya masih banyak ayat-ayat, namun muallif melihat 4 ayat ini yang penting untuk disebutkan. Wa qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat ini banyak kita hafal. Ayat ini banyak yang kita menghafalnya. Ayat yang menjelaskan tentang uswah kita, qudwah kita adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillah, sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik, qudwah hasanah, dan ini diakui oleh al-mu'min, wajib diyakini oleh al-mu'min, wajib diyakini, menjadi keyakinan al-mu'min, al-mu'minah, al-muslim, al-muslimah. Qudwahnya adalah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi siapa yang menginginkan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, mengharapkan Allah, menginginkan hari akhir, iman dengan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan menyebut Allah dengan banyak, artinya zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini yang dijadikan dalil oleh muallif bahwasanya dalam melakukan tazkiyatun nufus, lihatlah kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi ahsanun nasi khalqan wa khuluqa. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang paling baik khalqan wa khuluqa. Artinya Allah menciptakan Nabi dengan yang baik, dan akhlaknya pun, peranginya pun sempurna baik.
Ketika ditanya Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi? Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Yes, Al-Quran itu sudah. Kalau kita membaca ayat, oh Nabi telah melakukan demikian. Dan dalam hal ini alhamdulillah di masjid yang kita cintai ini ada kajian sirah insyaallah besok. Dan itu penting bagi al-muslim, al-muslimah, al-mu'min, al-mu'minah memahami as-sirah, siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memahami siratul sahabah. Karena di antara salah satu metode mentazkiyatun nafs adalah dengan membaca sejarah as-salafus salih. Membaca sejarah as-salafus salih. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi SAW adalah teladan kita, uswah kita, qudwah kita, baik dalam akidah, baik dalam ibadah, baik dalam akhlak. Demikian pula tazkiyatun nufus. Ini satu kesatuan yang tidak bisa ditawar. An-Nabi qudwah kita fil aqidah, fi al-ibadah, baik dalam aqidah, ibadah, akhlak, budi pekerti, tazkiyatun nufus juga masuk di dalamnya. قال المؤلف حفظه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini banyak kita hafal. Bahkan Al-Khatib, khutbah Khatib Al-Jum'ah banyak sekali menyampaikan ini khutbatul hajah. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi SAW dalam khutbahnya mengawali amma ba'd, setelah khutbatul hajah ayat-ayat yang disampaikan, amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini menguatkan, hadis ini menguatkan ayat sebelumnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sebaik-baik ucapan adalah kitabullah Al-Quran. Fa inna khairal kalami, dalam sebagian fa inna khairal hadis ay al-kalam. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW dalam, sekali lagi, dalam ibadah, dalam aqidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam tazkiyatun nufus. Wa syarral umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek urusan adalah yang diada-adakan. Di sini menyinggung bahwasanya semua bentuk tazkiyatun nufus yang tidak sesuai, yang tidak diajarkan oleh Nabi dan sahabatnya adalah syarral umur, hal yang jelek, sejahat-jahat, sejelek-jelek urusan. Jadi kalau ada seorang melakukan tazkiyatun nufus dengan jalan-jalan yang bukan diajarkan oleh Nabi SAW, tidak ada tuntunan dari sahabat Nabi SAW, at-tabi'in, maka ketahuilah ini adalah syarrul umur, yang paling, urusan yang paling jelek. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah, sesuatu yang diada-adakan itu sesat intinya. Qal wa an Aisyah qalat
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadha ma laysa min fahuwa raddun. Kemudian dinukilkan oleh muallif, dan kalau kita lihat tabwib al-muallif jamil, masya Allah, ayat-ayatnya telah disampaikan intinya sama, mengikuti apa yang difirmankan Allah. Nabi adalah qudwah kita, uswah kita. Kemudian tadi disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Kemudian diiringi yang kelima atau hadis yang kedua ini, man ahdatsa fi amrina hadza. Siapa yang melakukan sesuatu dalam urusan agama ini yang tidak ada pada urusan Nabi, yang tidak ada tuntunannya pada Nabi, fahuwa rad, maka akan ditolak. Dan ini mencakup baik masalah akidah yang diada-adakan baik dalam masalah akidah, atau yang diada-adakan dalam masalah ibadah, atau pula jika yang diada-adakan itu masalah tazkiyatun nufus dan akhlak, semua akan ditolak. Nah, ini yang wajib kita yakini, bahwasanya tazkiyatun nufus, sekali lagi kalau kita lihat babnya, topiknya, judulnya, wajibnya kita mendasari tazkiyatun nufus alal kitab was sunnah, atas kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan oleh Sufyan ibn Uyainah min at-tabi'in, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar fa alaihi tu'radul asya ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi fama wafaqaha fahuwal haq wa ma khalafaha fahuwal batil. Masya Allah, al-muallif jazakallahu khair, hafizahullah, setelah menyebutkan ayat, 4 ayat, 2 hadis, diiringi dengan ucapan as-salaf Sufyan ibn Uyainah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah barometer, sebagai timbangan, sebagai barometer yang agung. Artinya apa? Semua amalan yang dilakukan oleh manusia dilihat apakah ada tuntunannya. Semua keyakinan yang diyakini oleh manusia, adakah hal itu diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semua akhlak dilihat apakah sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mizan al-akbar fa alaihi tu'radul asya. Semuanya disandingkan dengan Nabi, dilihat apakah ada tuntunannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah akhlak, ala khuluqihi wa siratihi, suri teladan apa yang dilakukan, perilakunya. Fama wafaqaha fahuwal haq. Ini yang mesti kita fahami. Apapun yang dilakukan oleh al-muslim atas dasar ilmu, bukan ketepaan ya. Kadang ada orang melakukan ketepaan. Al-muslim mengamalkan atas ilmu, apapun yang dilakukan oleh al-muslimah atas ilmu, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya, maka itu yang hak, maka itu yang benar. Wa ma khalafaha fahuwal batil. Adapun yang sesuatu asya, khalafaha, kembali kepada al-asya ya. Jadi kalau ditanya ini kembali kemana Ustaz? Fama wafaqaha al-asya, apapun ya, sesuatu, baik itu keyakinan, baik itu ibadah, baik itu perilaku, akhlak yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi atas ilmu, atas dasar ilmu, maka itu yang hak. Adapun yang menyelisihi, sesuatu yang menyelisihi Nabi SAW,
fahuwal batil, maka itu yang batil, yang ditolak. Ini disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Kemudian di sini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Setelah disampaikan nukilan-nukilan, kemudian disampaikan nukilan juga yang lainnya, nukilan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim serta Al-Imam Ibnu Rajab. Dan ini metode yang sekali lagi metode yang digunakan oleh muallif. Kalau kita lihat metodenya sama dengan metode Al-Imam Al-Mujaddid Al-Muslih Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Ayat 3-4 ayat, al-muhim ayat-ayatnya disampaikan, hadis Nabi, ucapan as-salaf, ucapan ahli ilmi. Di sini diiringi dengan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam beberapa tulisannya. Kemudian muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim, kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yang mana semuanya ini menguatkan apa yang disampaikan oleh muallif sebelumnya, ayat-ayat dan hadis di atas. Baik, insyaallah kita lanjutkan bahasan ini di pertemuan mendatang. Mimbabil faedah, untuk sekedar faedah, istilah manhaj, istilah nahaj tadi ya. Di sini tadi manhajus salaf ya, atau al-akhlaq, atau kadang kita jumpai ya. Jadi dalam tazkiyatun nufus, dalam tazkiyatun nufus, sebagian istilah ahlul ilmi yang ada pada tulisan-tulisan mereka itu dikenal juga istilah as-suluk. Nanti akan ada ucapan Syekhul Islam bin Taimiyah. Jadi tazkiyatun nufus dengan as-suluk itu sama intinya. As-suluk itu perilaku, tingkah laku yang dilakukan oleh manusia, oleh muslim. Itu as-suluk. Cuman kadang istilah as-suluk ini ada kelompok yang menyimpangkan. Ada istilah as-suluk ini, ada sebagian kelompok yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah ada. Namun Syekhul Islam bin Taimiyah menegaskan apa yang dimaksud dengan as-suluk, hakikat as-suluk. As-suluk itu perilaku, tingkah laku itu adalah dengan kembali kepada apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, baik dalam masalah keyakinan, masalah ibadah, masalah akhlak. Nah, ini yang akan kita lanjutkan. Jadi istilah tazkiyatun nufus pada sebagian kitab-kitab as-salaf ada penggunaan istilah as-suluk, dan akan dijelaskan insyaallah penggunaan istilah ini dari ucapan Syekhul Islam bin Taimiyah, karena ada sebagian yang menyimpangkan istilah as-suluk. Artinya menyimpangkan, tidak sesuai dengan tuntunan as-sahabah. Baik, insyaallah kita lanjutkan bahasan ini di pertemuan mendatang. Kita cukupkan, dan hendaknya al-muslim al-muslimah senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nufusana, Allahumma ati nafsi taqwaha. Doa yang ringan, hendaknya dihafal, dibaca. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, isti'anah kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita bentengi dengan ilmu dan ilmu. Aqulu qouli hada, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.